Beda dengan dulu ada Persekaba, Perseden, Persegi Gianyar yang akhirnya terbagi. Tapi musim ini semua supporter Bali terkonsentrasi hanya kepada Bali United dengan penurunan minus 43% penonton dibanding 2019. Artinya ada PR-nya udah banyak nih. Dari program tim nasional, pembinaan, kompetisi jadwalnya amburadul, terus Piala Indonesia tidak mampu digelar, terus dari sejak mereka main di Liga 1 2017. Ini rekor tersendiri. Kemudian ada tim yang sedang menanjak gitu kan, seperti PSM Makassar, itu penontonnya mengalami kenaikan yang signifikan sampai. Tapi sepertinya tanda-tanda itu untuk bermain dengan rumah judi, dengan bandar judi, ya kan, digorong-gorong nih, itu Bravo Cocomeo Channel. Saya Herwiantoro bersama Akmal Malhali di Cafe Gilbol akan membedah satu peristiwa yang selama ini mengagetkan. Ada penurunan yang sangat drastis dari segi penonton yang hadir di dalam stadion-stadion yang musim ini melakukan pertandingan kompetisi sesuai standar kompetisi, yaitu home and away. Ada kira-kira analisis yang akan dibedah oleh Akmal, apa penyebabnya dan mengapa sampai ini terjadi. Menurut Akmal seperti apa? Ya, harusnya memang di tengah setelah 2 tahun kita libur karena pandemi gitu kan. Walaupun 2021 kompetisi digelar tapi tanpa penonton, itu kan sentralisasi. Bubble ya, sistem bubble. Harusnya ketika kemudian dibuka lagi, penonton banyak yang hadir ke stadion karena ada euforia untuk hadir ke lapangan. Tapi faktanya berdasarkan data yang kita dapat bahwa jumlah penonton sangat menurun drastis saat ini. Ada beberapa penyebab yang menjadi sinyalemen kenapa penonton menurun drastis. Yang pertama adalah karena adanya sistem online yang pembelian tiket online yang dilakukan, di mana banyak supporter kita yang utamanya di grassroots yang kurang melek teknologi, tidak punya kemampuan untuk mengakses via online. Gitu. Mungkin nggak punya kuota juga. Jadi gitu kan. Kemudian yang kedua adalah jarak lapangannya, sehingga kemudian sulit untuk dijangkau penonton yang mungkin terlalu malam dan sebagainya. Yang ketiga mungkin ada jam tanding di hari-hari biasa yang kemudian banyak orang masih bekerja, kemudian masih sekolah dan sebagainya, sehingga tidak bisa hadir ke lapangan. Dan ini sebenarnya menjadi PR harusnya, bagaimana supporter ini bisa kembali hadir ke lapangan untuk menyaksikan tim kebanggaannya bermain. Karena total sejauh ini baru sekitar 69.000 penonton total dari semua pertandingan yang digelar di kompetisi kita yang hadir ke stadion, atau rata-rata sekitar 10.000 penonton yang hadir ke stadion. Ini di bawah jumlah di musim sebelumnya 2019, di mana rata-rata itu 15.000 penonton yang hadir ke stadion. Ada nggak penyebabnya nih? Mungkin karena PT LIB ini kan selalu kita kasih PR nih. Betul. Karena mungkin terlalu banyak PR, jadi pusing nih PT LIB nih. Jangan-jangan kalau aku bikin jadwal hari ini penontonnya nggak ada. Jangan-jangan nanti sekarang kita bikin yang akan datang, jangan-jangan penontonnya penuh. Padahal dalam musim kompetisi sepak bola profesional itu kan harus yang dipikirkan kan keuntungan klub-klub gitu loh. Bahwa sekarang ini bisa dibayangin ada pertandingan hari Senin, ada pertandingan hari Selasa, ada pertandingan hari Rabu, yang dimana penonton-penonton fanatik walaupun punya uang, walaupun mungkin sangat mengidolakan pemain-pemainnya, tetapi kan mereka sibuk kerja, mungkin punya aktivitas yang lain, ada yang kuliah, ada yang macam-macam nih. Nah, kenapa PSSI selalu tidak pernah mengevaluasi
bahwa kalau pertandingan hari Senin ini mungkin tahun 2017 atau mungkin tahun 2018 yang saat itu tidak ada COVID, itu kan pasti ada parameter. Kalau hari Senin itu penontonnya 3.000. Tapi kalau hari Sabtu itu penontonnya 40.000. Itu kenapa nggak dianalisis? Atau mereka sebetulnya nggak tahu bola? Ya, kalau saya melihat sih tidak ada data statistik yang digunakan sebagai analisa. Jadi apa yang dilakukan LIB sejauh ini hanya menyenangkan pihak broadcaster kalau menurut saya. Sementara pihak-pihak klub ini dianggap sebagai mesin uang saja gitu. Nah, sebagai contoh misalnya berarti klub jadi sapi perahan terus ya? Seperti itu. Di mana misalnya kalau kita lihat pemasukan utama klub saat ini di kompetisi kita ya tiket penonton gitu kan. Kenapa? Karena berharap dari LIB cuma mendapat 7,5 miliar. Itu pun pakai termin lagi. Itu kan pakai termin, setiap bulannya dapat 500 juta. Dan dikurangin ketika ada komisi disiplin menghukum. Seperti misalnya bulan ini Persib habis uangnya udah kan. Bahkan divisit karena dia sebelumnya udah kena 200 juta, 250 juta plus yang pemainnya lain, karena itu defisit. Justru harus store ke Komdis untuk untuk membayar defisitnya itu. Nah, ini jadi uangnya yang 500 juta itu cuma numpang lewat, dikirim habis itu balikin lagi. Ada cashback ya. Nah, ini yang terjadi, dan menariknya Persib adalah tim dengan penurunan drastis jumlah penontonnya, hampir minus 58% dari minus 58% dari jumlah penonton dia di 2019. Jadi Persib dari total pertandingan yang sudah dilakukan, total penonton semuanya 18.695 penonton. Saat itu rata-rata. Sebagai tuan rumah, ya kan, jumlah penontonnya. Sekarang terbanyak 7.927, terbanyak. Terendah 5.358 yang pernah dibahas oleh Mbak Coco waktu itu, bahwa itu adalah jumlah penonton Persib paling sedikit yang menonton di GBLA, karena digelar di tengah pekan plus jauhnya jarak, ditambah satu hal adalah supporter atau boboto masih menagih tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya dua rekan mereka. Nah, ini yang membuat jumlah supporter Persib menurun drastis, minus 58%. Yang kedua, Bali United juara musim lalu gitu kan, mengalami penurunan penonton minus 43%, di mana total penonton seluruhnya 38.248, penonton terbanyak hanya 13.754, dan penonton paling sedikit 6.096 gitu. Dan yang ketiga, PSIS Semarang itu menurun 17% dari jumlah penonton yang hadir ke stadion, total 22.368, paling banyak 9.167, kemudian paling sedikit 6.487. Artinya ini klub-klub besar loh yang masanya banyak, kemudian fanatismenya sudah teruji ya. Juga sudah teruji, termasuk Bali, karena Bali satu-satunya tim yang ada, Bali United yang ada di Pulau Dewata saat ini gitu kan. Beda dengan dulu ada Persekaba, Perseden, Persegi Gianyar yang akhirnya terbagi. Tapi musim ini semua supporter Bali terkonsentrasi hanya kepada Bali United, dengan penurunan minus 43% penonton dibanding 2019. Artinya ada hal yang aneh dari Bali gitu, padahal mereka juara bertahan back to back malah gitu kan. Tapi ada tim juga yang mengalami kenaikan penonton sangat signifikan gitu kan. Salah satunya yang naik sampai 554%, Bayangkara FC, gitu kan. Mereka punya penonton 27.514, terbanyak 21.400 itu ketika menjamu Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti. Kemudian dan semuanya adalah supporter Persib. Dan paling sedikit 1.277 penonton. Artinya total 27.514 penonton ini bisa merupakan akumulasi dari jumlah penonton yang hadir ke markas Bayangkara FC dari sejak mereka main di Liga 1 2017. Ini rekor tersendiri. Kemudian ada tim yang sedang menanjak gitu kan, seperti PSM Makassar, itu penontonnya mengalami kenaikan yang signifikan sampai 130% naiknya. Total penonton terbanyak bahkan PSM sekarang main di Parepare, Stadion B.J. Habibie, 70.798 total penontonnya, paling banyak 18.436, paling sedikit 15.743. Artinya ini mungkin hikmah di balik di bumi hanguskannya Stadion Mato Angin,
main di Parepare, penontonnya sangat luar biasa semangat, karena memang di Parepare salah satu hiburan yang paling mudah dijangkau ya nonton PSM Makassar gitu kan. Nah ini yang ditambah lagi PSM prestasi juga bagus, mewakili Indonesia di final zona ASEAN Piala AFF. Kemudian sekarang bahkan kemarin baru saja mengalahkan Persib 5-1, hasil yang sangat luar biasa. Ada Borneo FC pemuncak klasemen juga mengalami peningkatan penonton yang sangat signifikan, 87,4%. Total penonton Borneo itu 29.706, paling banyak 9.082 sekitar itu, kemudian paling sedikit sekitar 2.166. Borneo FC adalah tim yang sampai saat ini berada di puncak klasemen. Sama juga Madura mengalami peningkatan signifikan, 79,1% penontonnya. Artinya tim-tim yang punya prestasi itu secara otomatis mendapatkan perhatian lebih dari penonton, supporter fanatik mereka. Bisa bayangin nggak kalau kemarin itu Iwan Bule tidak mengumumkan bahwa Piala Liga Indonesia itu tetap digulirkan. Gimana dia ngatur jadwalnya? Kira-kira seperti itu nih, ya kan? Piala Liga aja nggak mampu digelar, sementara membangun program jadwal itu tidak pernah menguntungkan klub. Itu bisa bayangin nggak kalau kejadiannya kemarin itu dua-duanya bisa digulir? Ya, problem ke depan yang mungkin terjadi adalah ketika klub tidak mampu menghadirkan penontonnya banyak, maka potensi adanya hutang gaji akan sangat besar sekali, karena salah satu sumber pendapatan klub saat ini adalah ya dari sisi pendapatan penonton atau dari tiket penonton, dan ini yang bisa menjadi di tengah jalan banyak klub-klub yang kolab karena pemainnya nggak gajian. Yang dikhawatirkan nggak ada duit, nggak gajian, akhirnya main sama bandar judi dan pengaturan skor. Nah ini yang harus diantisipasi oleh PSSI dan LIB. Tapi sepertinya tanda-tanda itu untuk bermain dengan rumah judi, dengan bandar judi, ya kan, digorong-gorong nih, itu peluangnya sangat besar, karena walaupun baru masuk ke pekan ke-7, ya kan, mereka saja sudah kolab nih, ya kan, penonton yang diharapkan tidak ada satupun yang mencapai target mereka itu. Nah, hal-hal seperti itu menjadi bukan PR lagi nih. Ini pasti tidak akan bisa dikerjakan, karena dari Cocomeo Channel PR-nya udah banyak nih. Dari program tim nasional, pembinaan, kompetisi jadwalnya amburadul, terus Piala Indonesia tidak mampu digelar, terus seolah-olah masih punya target. Ini hal seperti ini pasti akan terjadi, dan Cocomeo Channel bukan mendoakan, tetapi karena cara pandang PSSI dan PT LIB ini yang cuman sedikit tahu sepak bola, sepertinya semua yang sudah dikupas oleh Cocomeo Channel akan terulang. Adios Cocomeo Channel.